Bismillahirrahmanirrahim. Ibnu Asakir rahimahullah meriwayatkan hadis dengan sanadnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, Yusuf dan ibunya diberi separuh keindahan, ketampanan, dan kecantikan. Ibnu Asakir juga meriwayatkan hadis dengan sanadnya dari Rabi'ah al-Jurashi yang berkata, keindahan, ketampanan, dan kecantikan dibagi menjadi dua, satu bagian untuk Sarah dan Yusuf, satu bagian lagi untuk seluruh manusia. Riwayat yang lain diceritakan juga oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang berkata, Allah Azza wa Jalla membagi keindahan, ketampanan, kecantikan ke dalam 10 bagian, 3 bagian untuk Hawa, 3 bagian untuk Sarah, 3 bagian untuk Yusuf, dan 1 bagian untuk seluruh umat manusia. Dari hadis tersebut tergambarkan bahwa Sarah adalah wanita tercantik di dunia dan wanita paling besar cemburunya kepada suaminya Nabi Ibrahim alaihissalam. Cobaan terbesar yang menimpa Sarah tatkala harus ikut dengan Nabi Ibrahim menjalankan dakwahnya. Suatu ketika karena dakwahnya tak diterima di negeri Babilonia, Nabi Ibrahim alaihissalam dan Sarah pindah menuju Syam. Saat itu Syam dilanda paceklik. Mereka pindah lagi menuju Mesir. Di tempat ini kesetiaan Sarah diuji. Pada suatu hari, seseorang pejabat istana mendatangi Ibrahim dan Sarah. Melihat kecantikan parasnya, sang pejabat menyukainya. Ia segera menuju istana dan menyampaikan kabar gembira ini kepada Fir'aun. Telah datang di negeri Baginda seorang pria asing. Ia datang bersama wanita yang sangat menarik. Kecantikannya tak ada yang menandingi. Wanita seperti itu layak menjadi pendamping Baginda, ujar pejabat itu. Mendengar kabar tersebut, Fir'aun mengutus seseorang untuk mengundang Nabi Ibrahim alaihissalam ke istana. Fir'aun terkenal sebagai raja yang sangat zalim. Ia sangat menginginkan Sarah dan rela melakukan apapun untuk mendapatkannya. Jika mendapati perempuan itu telah bersuami, ia tak akan segan membunuh Ibrahim alaihissalam untuk merebut Sarah. Dalam pertemuan itu, Fir'aun bertanya pada Ibrahim, siapa wanita itu? Ibrahim pun menjawab, ia adalah saudariku. Mendengar jawaban tersebut, Fir'aun kemudian melepaskan Nabi Ibrahim dan meminta agar Sarah dibawa ke istana. Dandanilah dia, kemudian kirim dia padaku agar aku dapat melihatnya, perintah Fir'aun. Nabi Ibrahim alaihissalam pun pulang menemui istrinya. Ia berkata, sesungguhnya penguasa zalim Fir'aun telah bertanya kepadaku tentang dirimu. Lalu aku memberitahu kepadanya bahwa kamu adalah saudara perempuanku. Janganlah engkau memberitahu kebohonganku kepadanya, karena sesungguhnya di dalam kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, kamu adalah saudara perempuanku, kata Ibrahim. Sarah datang ke istana, hatinya berkecamuk. Pelayan istana telah menyiapkan semua kebutuhannya sehingga pakaiannya begitu indah. Perasaan Sarah sangat sedih. Ia enggan berpisah dengan suaminya dan takut tersentuh oleh Fir'aun yang jahat. Sarah kemudian mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia beribadah dan bersujud, kemudian mengadukan kesedihannya. Ia memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, jikalau engkau mengetahui bahwa aku beriman kepadamu dan Rasulmu, mengetahui bahwa aku menjaga kehormatanku untuk suamiku, maka janganlah kau jadikan raja kafir itu berkuasa atasku, kata Sarah sembari menangis. Sarah kemudian bertemu dengan Fir'aun. Melihat kecantikannya, timbul nafsu dalam diri Fir'aun. Berkali-kali sang raja ingin menyentuh Sarah, namun tangannya terasa lumpuh. Fir'aun tak mampu bergerak, tangannya terpaku di dada. Fir'aun kemudian berkata kepada Sarah,
Aku berjanji tak akan mengganggumu. Mohonlah kepada Tuhanmu agar melepaskan tanganku. Sungguh aku tidak akan menyakitimu. Sarah kembali berdoa, "Ya Allah, jika benar yang ia katakan, lepaskanlah tangannya." Allah Ta'ala mengabulkan doanya. Tangan sang raja pun terlepas dan ia sembuh dari kekakuan tubuhnya. Namun ia mengingkari janjinya. Ia kembali mendekati Sarah setelah tangannya dapat kembali bergerak. Kejadian yang sama pun terulang hingga 3 kali. Fir'aun pun akhirnya menyerah. Ia justru ketakutan dengan kemampuan Sarah membentengi diri. Ia menuduh Sarah adalah makhluk halus serupa setan yang melakukan tipu daya. Fir'aun segera memanggil pengawalnya dan berkata, "Kau bukanlah membawa seorang wanita, melainkan membawa setan." Si pengawal pun kemudian diperintahkan membawa kembali Sarah ke rumahnya. Sebelum pulang, raja memberikan seorang budak kepada Sarah sebagai hadiah. Budak itu cantik seperti Sarah. Ia adalah Siti Hajar. Saat tiba di rumah, Ibrahim bertanya kepada Sarah, "Apa yang terjadi?" Lalu Sarah menjawab, "Allah Ta'ala telah menolak tipu daya raja kafir itu dan ia memberiku seorang pelayan wanita." Itulah Sarah yang namanya disebutkan di Al-Quran agar sejarah hidupnya menjadi teladan tertinggi bagi seluruh wanita di seluruh zaman dan tempat, panutan di semua sifat mulia yang menjadikannya kebahagiaan dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai simbol kehidupan berumah tangga. Kehadiran Siti Hajar dalam kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam berkat istrinya Sarah. Dari berbagai sumber yang ada disebutkan bahwa Hajar adalah wanita yang kulitnya berbulu, memakai celak, rambutnya keriting, cantik, berbahasa Arab, dan berketurunan Arab. Hajar juga seorang wanita cerdas, berkepribadian bening dan bersinar, serta sangat pemalu. Siti Hajar pada awalnya merupakan budak yang membantu Sarah, istri Nabi Ibrahim alaihissalam. Ia didatangkan dari tanah Kan'an untuk menemani Nabi Ibrahim dalam perjalanan panjang dari Mesir menuju Mekah. Pada saat itu Sarah belum juga hamil, sementara ia sudah semakin menua. Cintanya kepada suami membuatnya berpikir untuk bisa memberikan seorang anak laki-laki sebagai penerus perjuangan. Maka ia pun meminta kepada Siti Hajar untuk menjadi madunya, menikah dengan suaminya. Ia ingin Siti Hajar bisa memberikan seorang putra kepada Nabi Ibrahim. Apalagi ia juga sering merasakan suaminya sangat rindu untuk memeluk seorang anak. Namun bagaimanapun Sarah tetaplah seorang perempuan yang memendam cemburu. Dan ketika Siti Hajar madunya itu melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Ismail, Sarah pun diliputi rasa cemburu itu. Ia pun berjanji tidak akan mau tinggal dengan Hajar dan anaknya dalam satu atap. Kemudian pada waktu itu datanglah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Ibrahim agar membawa istri keduanya itu, yaitu Siti Hajar dan bayinya Ismail, ke tanah Mekah. Maka mereka pun berangkat untuk menempuh perjalanan yang jauh itu. Ibrahim dan istrinya bergantian menggendong bayi yang baru lahir hingga mereka tiba di tanah Mekah. Pada waktu itu Mekah sangatlah tandus, tak ada pohon, tak ada air, dan sepi dari manusia. Saat itu mereka melihat ada bukit berwarna merah, di atasnya terdapat bekas rumah tua dari dahan-dahan kayu yang sudah mengering. Juga ada bekas kantong air penampung hujan. Di sanalah, seperti diriwayatkan dua sejarawan terkenal, Al-Tabari dan Ibnu Al-Adsir, Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan Siti Hajar dan bayinya Ismail. Siti Hajar pun merengek sambil menangis agar suaminya tidak meninggalkan dia dan bayinya di tempat sepi dan menyeramkan itu. Namun Nabi Ibrahim tak peduli. "Kemana engkau akan pergi dan meninggalkan kami di padang pasir yang tidak ada manusia dan bahkan kehidupan ini? Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkan kamu, wahai suamiku?" Siti Hajar bertanya kepada suaminya. Tanpa menengok lagi pada istrinya, Nabi Ibrahim pun menjawab singkat, "Iya."
Tak ada lain yang bisa diperbuat Siti Hajar. Akhirnya ia pun berkata lirih penuh penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Kalau begitu Tuhan pasti tidak akan membiarkan kami." Siti Hajar tampaknya yakin betul dengan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam diam tanpa melihat lagi suaminya, ia pun menengadahkan wajahnya ke langit dan berdoa. Sementara itu dari kejauhan Nabi Ibrahim pun melakukan hal yang sama, menatap langit dengan mengangkat kedua tangannya dan berdoa, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman di dekat rumah Engkau, yaitu Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan diberi rizkilah mereka dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur." Ibrahim 37. Menurut Muhammad Ali Sabauni dalam bukunya An-Nubuwah wal Anbiya, sepeninggal Nabi Ibrahim, Siti Hajar hanya bisa pasrah. Ia merasa terhibur manakala melihat wajah bayinya yang manis dan memancarkan kasih sayang. Pada awalnya, Siti Hajar tidak merasakan kesepian. Ia tidak menyadari kerasnya kehidupan di tengah lembah sunyi dan bukit bebatuan. Hingga akhirnya ia kehabisan perbekalan hidup. Apalagi si kecil pun mulai kehausan dan kelaparan. Si ibu mulai panik, air susunya pun sudah mengering. Sedangkan si bayi terus menangis kelaparan dan kehausan. Siti Hajar tampak bingung bagaimana mencari air. Dalam kebingungannya, ia lari ke atas bukit dan melihat ke bawah. Ia melihat sebuah bukit lain yang kemudian dikenal dengan Safa, tampak dekat. Ia pun menuju bukit itu, barangkali melihat seseorang atau menemukan makanan dan minuman. Namun, ia tidak mendapatkan apa-apa. Dari bukit Safa, ia melihat bukit lain tampak dekat. Bukit itu kemudian dikenal Marwa. Ia pun berjalan menuju ke sana dan tidak mendapatkan bekas-bekas kehidupan. Ia berusaha bolak-balik di antara dua bukit itu hingga 7 kali. Berusaha dalam bahasa Arab disebut sa'a. Dari kata inilah istilah sa'i diambil. Setelah 7 kali bolak-balik antara Safa Marwa, Siti Hajar pun kelelahan dan putus asa. Ia akhirnya ambruk di samping bayinya. Hatinya tercabik-cabik menunggu nasib. Ia berserah diri secara total. Beberapa waktu kemudian ia bangun. Ia kumpulkan sisa tenaganya untuk melihat bayinya yang mungkin sudah meninggal dunia. Namun tidak, "Aku tidak melihat isyarat kematian anakku," katanya lirih. Demikianlah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus malaikat Jibril dan dengan kedua sayapnya menyentuh tanah sehingga muncul mata air yang mengalirkan kehidupan. Siti Hajar pun bangkit dengan penuh tenaga dan lupa apa yang baru ia alami. Ia segera mengambil air dan meminumkannya kepada bayinya Ismail. Kepada mata air itu ia mengatakan, "Zumi Zumi." Air dan mata air itu kemudian dikenal sebagai Zam-Zam yang memberi kehidupan di tengah padang pasir tandus dan bukit bebatuan. Mekah yang berkemajuan kini pun sebenarnya berawal dari kisah perempuan ini. Tidak lama kemudian datang kafilah dagang dalam perjalanan menuju Syam atau Suriah. Mereka melihat seekor burung terbang di atas lembah itu. Seseorang di antara mereka berkata, burung itu menandakan ada air di bawahnya. Lalu mereka mengutus seseorang untuk menyelidiki kemungkinan ada mata air. Orang itu pun kembali dengan kabar gembira. Pada waktu itu Siti Hajar dan anaknya tinggal di dekat air Zam-Zam. Mereka, para kafilah dagang itu, lantas meminta izin kepada Siti Hajar untuk bisa tinggal di sekitar sumur itu. Kata mereka kepada Siti Hajar, "Kalau Anda mengizinkan, kami ingin hidup bersama Anda. Kalau Anda tolak, kami akan pergi. Air ini adalah milikmu." Siti Hajar lalu mengizinkan mereka tinggal di sekitar Zam-Zam dan bersama-sama hidup dari air itu. Ismail tumbuh di tengah-tengah mereka di dekat Bait Al-Atiq atau rumah Tuhan atau Ka'bah, termasuk belajar bahasa Arab dan menunggang kuda. Dan ketika Ismail sudah tumbuh menjadi pemuda, datanglah ayahnya yaitu Nabi Ibrahim menceritakan mimpinya.
Maka tatkala Ismail sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ismail menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." As-Saffat 102. Maka terjadilah kisah yang mengharukan itu, yang kemudian menjadi dasar perintah kurban kepada umat Islam setiap Idul Adha. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Ibrahim dan Ismail untuk meninggikan dasar-dasar Baitullah, Al-Baqarah 127, dan mensucikannya untuk orang-orang yang tawaf, yang iktikaf, yang ruku, dan yang sujud, Al-Baqarah 125. Siti Hajar meninggal pada usia 90 tahun. Putranya Nabi Ismail alaihi salam memakamkannya di samping rumah Allah atau Ka'bah. Itulah Hajar, istri Nabi Ibrahim alaihi salam dan ibunda Nabi Ismail. Allah Azza wa Jalla menakdirkan Siti Hajar dikebumikan di tempat suci, di tanah suci yang tidak dikunjungi kecuali oleh jiwa-jiwa yang suci, di tempat yang di dalamnya tidak ada ucapan yang tidak bermanfaat dan dosa, di tempat yang dipenuhi orang-orang tawaf, berdiri, rukuk dan sujud, di tempat yang dibangun suami dan anaknya atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepanjang hari demi hari, tahun demi tahun, dan sejarah demi sejarah, manusia ingat akan Siti Hajar, akan kesabaran dan kesetiaannya.